Halo, gue Jas Permana. Pekerjaan gue sekarang ini sebagai penyiar di salah satu radio di kota Bandung. Lo bisa banget dengerin gue setiap sore sih, dari jam 4 sampai jam 7 malam. Biasanya gue selalu ngoceh-ngoceh lah, barengan sama temen gue, Sandy Ujo. Hai, nama gue Zafira Yuni, umur gue 25 tahun dan pekerjaan gue sekarang sebagai marketing komunikasi di Food and Beverage yang ada di kota Bandung. Siaran. Oh, ada tulisan. Hai. Halo. We know each other. Kayaknya lu dulu deh. Gue dulu ya. Ya udah. Chapter 1. Melihat dari partner di depan kamu, menurut kamu dia orang yang seperti apa? Gue dulu apa Iya, lu dulu? Gue dulu. Menurut gue, orang yang tough, orang yang punya prinsip, yang berani megang teguh prinsipnya sendiri, gak peduli sama apa yang orang lain biasanya omongin. Bisa. Karir banget, kerja mulu, gak pernah ada break ya. Tapi gak apa-apa, bagus, positif maksud gue. Yang pasti easy going, gampang banget berbaur sama semua orang. Ya kan? Atau ya, tidak? Bisa lah ya. Karena itu sebagai pekerjaan saya. Sebagian dari pekerjaan. Jadi harus seperti itu ya. Iya, bisa jadi gitu kan. Kalau gue gimana? Kalau gue ngelihatnya ya, gue ngelihatnya lu nyantai sih, lebih kalem, nyantai. Terus bisa lebih kelihatan muda ya dibanding umurnya ya. Gue nggak tahu. Itu banyak banget yang bilang dan gue pernah ngira juga lu kayaknya umurnya lebih muda deh. Oh ternyata sama aja. Terus mungkin orang ngelihatnya lu santai tapi sebenarnya lu tuh ada satu tujuan yang lagi lu kejar menurut gue ya. Kayak lu juga punya prinsip sendiri tapi lu nggak ngeliatin itu gitu. Jadi kayak lu jadi gue kayak fine aja. Tapi lu ada tujuan terus udah gitu sesama penyiar ya. Iya. Oh gue lebih ke mantan penyiar sih. Lu masih penyiar siaran sekarang ini? Gue udah gak siaran. Okay. Kalau lu masih siaran kan? Masih dong. Pasti suka ngobrol terus udah gitu. Lu kayaknya menurut gue ya pengen tahu sesuatu tuh benar-benar detail. Iya. Itu sih. Iya, oke. Seru juga ya menilai orang lain ya. Oke. Dari cover ya. Kita dikasih kesempatan untuk ngejudge nih sekarang. Kita Senang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari gue nih. Di umur kamu sekarang, tekanan apa yang kamu dapatkan dari lingkungan sekitar? Tekanan. Kalau lu gimana tekanan? Gue pasti dari keluarga ya. Gak tau sih karena kapan nikah ya, terus kayak intinya kapan nikah sih, cuman itu kayak semua orang kayak gitu ya. Yeah. Terus udah gitu dari diri gue sendiri karena gue udah nge-set goals, tapi kayak ini kalau misalnya nggak mencapai kayak gue suka kecewa sendiri. Cuma lagi dari keluarga sih, apalagi kemarin baru ada lebaran dan segala macam. Itu tuh yang kayak udah umur segini kapan nikah, yang lain udah pada punya anak. Ya udah itu yang lain aja. Lihat dong anak tetangga kan ini udah umur segini udah jadi tuh. Iya, jadi apa ya? Jadi keluarga kayak Jadi gitu-gitu. keluarga. Itu cuma keluarga doang, nggak keluarga doang sih, kayak iya pasti karir. Betul. Terus lingkungan pertemanan yang semua udah pada hidup masing-masing. Iya. Walaupun gue juga hidup masing-masing, cuman kayak kok nggak segeng-gengan kemarin ya gitu. Iya, maksudnya kayak udah pada ini dengan kesibukan masing-masing mungkin ya. Terus kayak kan kita di umur yang masih nyari financial stable tuh kayak gimana gitu. Dan sekarang kayaknya kita lagi pada struggle di sini deh. Pasti, gitu iya. Kalau gua sih tekanan, gue rasanya gini nih, biasanya kalau misalnya kita sebagai seorang yang pengen bikin sesuatu atau misalnya kita, ataupun lu deh misalnya dengan karir lo gitu, lo pasti berharap kayak orang-orang terdekat lo adalah garda terdepan yang bakal selalu ngedukung lo gitu kan. Cuman kan kadang masalahnya adalah kalau kita ngomongin soal nge-support atau ngedukung seseorang, cara orang beda-beda ya. Kadang sering banget yang gue rasain sekarang ini tekanannya adalah gue udah mau jalan jauh nih, tapi kok pertanyaan mereka kok malah bikin gue jadi kayak ini gue
bener gak ya kalau maju ke depan ya gitu. Apakah gue harus mundur, apa gue harus belok kanan, apa gue harus belok kiri, apakah dengan belokan yang gue ambil itu akan benar atau tidak gitu. Gue merasakan tekanan itu sih, tidak yakin dengan apa yang gue pilih sebenarnya. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana, sehingga ya gue mencoba untuk menjalani itu aja sih. Kita nggak pernah tahu tujuan akhirnya. Kayak dijudge. Dia dijudge sana sini gitu. Gua nggak tahu ya, mungkin semua orang punya passion untuk menjadi juri The Voice atau apa gitu. Jadi kerjaannya cuma ngekomentarin orang. Tapi ya gitu sih. Ya udahlah, gue terima aja dulu. Terima aja dulu. Kita udah masuk ke chapter 2 nih sekarang ini. Iya, langsung berarti ya. Langsung aja. Menurut kamu, hidup yang ideal itu seperti apa? Gue rasa kayaknya kita ngejawab ini bakal panjang ya. Karena ideal tuh kan macam-macam. Kalau menurut gue nih ya, ideal itu adalah kalau misalnya gue bisa melakukan apa aja yang gue suka dan gue merasa tenang gitu. Kerjaan pun juga, of course kalau kita ngomongin soal materi ya pasti penting gitu. Tapi ketenangan batin dalam bekerja itu menurut gue penting banget. Betul, gue juga gitu sih. Dengan iya maksudnya lu jadi kayak bisa lebih senang, lebih fun ngerjainnya gitu kan. Itu ya sih yang gue cari, hidup ideal ada yang seperti itu gitu, hidup dengan ketenangan yang berlebih. Tanpa gue kayak harus mikir, besok gimana ya, lusa gimana ya, bulan depan gimana ya, tahun depan gimana ya. Gue ngerasa hidup tenang itu hidup ideal kalau menurut gue. Iya sih, gue juga sih. Tenang dan ya financial freedom. Financial freedom, ya. Financial freedom jatuhnya ketenangan iya, sih. Juga kan, karena ketika lu akhirnya ngerasa lu freedom, free secara financially ya lu lebih akan ngerasa 50% membantu lah ya. Membantu gitu. Kan kita nggak tahu ya, nanti kita takutnya ada sakit atau apa. Betul, iya. Kalau gue sih lebih ke toleransi antara mungkin tim atau sesama atau siapapun yang akan bareng sama gue. Ya kerjaan juga terutama, kayak kan banyak banget yang oke, gue kerja tim, kayak ada yang saling menjatuhkan lah apa. Kayak kita tuh tim, kenapa lu nggak toleransi itu gitu, atau nggak ngobrol. Kalau gue sih lebih suka apa-apa terbuka. Terus kalau misalnya yang bikin gue ideal, ya sih tenang sih. Walaupun case-nya sekarang banyak, oke cuti-cuti tetap aja teleponin. Betul, iya. Libur-libur tetap aja ada kerjaan gitu yang harusnya libur. Tapi kalau nggak dilakuin, ya tenang juga gitu. Iya gitu kan. Jadi kayak tenang, beneran tenang. Kayak kita harus memilih antara ketidaktenangan yang mana dulu nih, ketidaktenangan yang menghasilkan atau ketidaktenangan yang tidak menghasilkan gitu kan. Pada akhirnya ya sama-sama nggak tenang gitu. Makanya kayak hidup yang ideal ya yang sekiranya penuh dengan ketenangan gitu nggak sih. Nextnya adalah apa prioritas hidup kamu sekarang, prioritas hidup kamu sekarang ini? Prioritas? Gua ya? Boleh. Gua prioritas gue sekarang masih ke diri gue sendiri karena gue baru banget tinggal sendiri. Jadi kayaknya apa-apa mau gue bikin stabil dulu, baru nanti gue akan bisa bantuin orang atau bantuin siapapun itu gitu. Karena kok dari keluarga gue mereka nggak pernah nuntut untuk bantuin dong apa segala macam. Justru kayak udah lu staff sendiri, lu dilakukan sendiri, konsekuensi tanggung jawab sendiri gitu. Terus udah gitu. Selain itu pasti karir gue dulu sih. Karena gue lagi nge-build semuanya dalam waktu bersamaan. Terus kayak lagi on fire ya banget di tahun ini. Kayak ya bersyukur aja ya walaupun pandemik. Cuman ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya masih gitu. Ada gitu, masih ada gitu. Ya. Walaupun banyak banget dulu sebelum-sebelumnya kan banyak pekerjaan yang hilang. Kayak harusnya gue cuma MC doang, hilang 2 bulan. Udah resign, hilang MC. Hilang semua. Kaget. Ya, saya bisa mengerti sih Pak. Begitu ya, bisa. Kita kami butuh panggung semuanya ya. Kami butuh panggung. Kami butuh panggung. Kembalilah segera. Kalau gua prioritas, gue cuma 2 sih sebenarnya prioritas dalam hidup gitu. Sebenarnya penting banget untuk nentuin prioritas kita apa karena kan kita ya kalau kita mau lari dalam hidup kita harus tahu arahnya kemana gitu kan. Kalau buat gue prioritas itu ada 2. Yang pertama adalah karir sama keluarga. Kalau dari susunannya di antara keduanya yang paling penting buat gue adalah keluarga sebenarnya. Dimana gue pengen banget ngebahagiain nyokap, gue pengen banget nyenengin adik gue gitu. Karena berhubung juga ya posisi gue sekarang ini sebagai tulang punggung keluarga gitu. Cuman gue selalu punya prinsip ketika sebelum kita harus ngasih sayang kita sama orang lain, ngebahagiain orang lain segala macem, ya kitanya sendiri pun juga harus diurusin gitu kan.
Karena nggak mungkin kita bisa nuangin gelas kosong pakai gelas kosong. Gelasnya harus diisi dulu dong biar kita bisa nuangin kan. Sehingga ya prioritas gue sekarang ini mungkin kurang lebih sama kayak lo gitu. Ya diri sendiri dulu gitu. Gimana caranya gue bisa membuat diri gue jadi jauh lebih settle, jauh lebih prepared untuk siapapun ke depannya yang harus gue bantu atau jadiin partner dalam hidup gitu sih sebenarnya. Biar bisa bantu orang lain ya. Bisa bantu orang lain juga kayak gitu. Karena kita harus staff dulu. Kalau nggak ntar jatuh juga gue. Iya. Bingung. Lanjut deh. Lanjut. Yang mana sih? Aku taruh sini ya. Iya. Kapan terakhir kali kamu nangis dan kenapa? Terakhir kali gue nangis itu adalah pada saat gue ngerasain rasa marah yang besar banget tapi gue nggak tahu cara nyalurinnya gimana. Yang jelas tahun ini di awal tahunnya sebenarnya kan banyak kayak orang yang berharap tahun 2021 ini bakal menjadi tahun yang bagus karena kayak tahun 2020 banyak kayak di pandemi dan segala macam boring kan banyak orang bilang gitu. Buat gue 2021 ini startnya kurang well gitu. Gue ngerasa kayak gue ngedapetin rasa kecewa bertumpuk tuh di dalam waktu yang singkat gitu bersamaan dalam bulan ya awal tahun 2021 gitu. Gua mencoba untuk percaya sama seseorang, ngasih semuanya sama seseorang, bahkan kayak semua perasaan gua dan segala macam. Yang akhirnya tidak diterima dengan baik sama dia gitu. Ya karena pada akhirnya ya kalau ngomongin soal apa yang kita rasain kan itu penawaran gitu, nggak akan selalu diterima gitu kan. Itu yang gue terima, yang gue dapetin pertama rasa kecewanya. Terus di luar itu ada masalah yang lain lah gitu, antara masalah-masalah keluarga dan segala macam biasa gitu ditambah itu kayak campur semuanya dalam satu waktu. Yang gue rasain bukan sedih, yang gue rasain gue marah banget tapi gue udah sampai di titik dimana kayak gue marah, gue mengekspresikan rasa marah ini itu nggak ada tujuannya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi gue kayak stuck aja di satu titik gitu, yang akhirnya gue kayak meledak dan akhirnya ya gue nangis pada saat itu karena gue nggak tahu lagi harus ngambil langkah apa dan segala macam gitu. Gue mikirnya kayak ini Tuhan sayang nggak sih sama gue? Karena gue ngerasa kayak hidup gue kok kayak dibanting gini ke bawah gitu, sedangkan yang lain kok kayaknya enggak gitu kan. Di situ sih gue ngerasa kayak bener-bener sedih banget karena apa? Yang gue pikirin pada saat itu adalah gue nggak tahu siapa yang sayang sama gue lagi gitu. Ya akhirnya dari situ gue dapet kesimpulan ya udahlah gue sayang sama diri gue sendiri aja. Bener apapun sih yang terjadi gitu. Iya benar sih, sama sih. Kurang lebih gue juga sama sih. Akhir tahun, awal tahun ini banyak yang berubah banget. Ada yang jadi positif banget, ada yang jadi negatif banget. Negatifnya maksudnya bukan negatif gimana ya, maksudnya kayak lebih ke gue tidak di luar ekspektasi gue yang akhirnya gue kecewa. Tidak sesuai lah pokoknya. Terus setelah gue nangis tuh kayaknya bulan kemarin gitu. Biasanya gue gak pernah mau nangis tapi itu gue harus nangis nih, gue enak banget kayak gak tahu ya ini rasanya kenapa. Terus banyak trigger dari eksternal kayak kerjaan lah apalah gitu yang menurut gue ada di beberapa kondisi yang kayak lo kalau misalnya mau ngasih masukan atau apapun bisa gak sih lo kayak, kalau gue sempet gitu ya, bisa gak sih lo kayak ngomongnya tuh seenggaknya lu nggak hargain orang lain dong dengan hasil orang lain. Gak cuma ke gue doang, tapi ada beberapa yang ngerasain juga kayak gitu. Gue nggak tahu entah apa karena gue yang nggak bisa terima, atau gue lagi PMS juga, atau emang ini orang cara ngomongnya gini gitu. Akhirnya gue udah nggak pedulin tuh dia ngomong kayak gimana. Cuma itu nggak trigger gue untuk akhirnya gue udahlah gue nangis aja. Karena kan katanya gue harus bisa sesering mungkin gue nangis katanya, karena kan dulu gue nggak bisa banget ngeluapin itu, dan itu jadi sakit ke badan gue nya. Terus dari itu akhirnya gue coba nangisin, ada temen gue yang lihat kayak kenapa lu nangis, udah ntar aja gue ceritain, gue males banget gue gituin. Cuman gue ketemu orangnya, orang yang person yang nge-trigger gue ini, gue biasa aja. Cuman kalau misalnya by chat, by itu tuh kayak anjir rehe lu ya, gue sempet kayak gitu kayak ini orang apaan sih, kayak lo kalau misalnya bilang gue nggak bisa atau kurang, lo aja cobain sendiri. Gue tuh pengen ngomong kayak gitu, cuman kan nggak bisa langsung kayak gitu ya, karena gue akan kasih kesempatan dulu kayak ini orang gini nggak, atau mungkin dia juga lagi ada problem yang akhirnya tumpahnya ke gue.
Iya sih, bulan lalu sih. Dan itu aneh banget sih nangisnya. Aneh gak jelas tau gak, terus kayak apaan. Tapi yang paling heboh nangisnya itu awal tahun. Awal tahun. Awal tahun semua gue luapin sampai kayak gue gak pernah nangis di publik. Akhirnya gue nangis depan semua orang. Ya kayak, anjir gila, Zaf norak banget sih. Kenapa gue norak? Harusnya kayak ada orang yang gak pernah nangis di depan publik. Harusnya bertanya ya kenapa ya. Kenapa? Terus kan orang pada aneh kan. Maksudnya gue tuh takutnya jadi mengganggu lingkungan gitu loh. Cuman kayak gue udah gak kuat banget sih. Berikut yang nge-trigger gue ini tuh kayak sempat ketawa gitu depan gue terus kayak gila ya lo gitu. Gue ngerasa gila sih. Gue bukan nangisin lo tapi nangisin kelakuan lo ini nih. Gue gituin kan. Yang kayak kenapa sih gue jadi kok gue bego banget ya dulu. Gue gituin sih. Dan itu kayak ih ngapain sih pas makanya kalau udah mau ketemu lagi tuh kayak lebih ke males sih. Males banget. Tapi ada yang lo pelajarin dari itu semua kan pastinya. Itu banyak banget sih. Setelah jadi gue kalau misalnya kalau gue galau lah, kalau gue sedih segala macam, gue akan kasih waktu. Oke, gue sedih seminggu. Full gue sedih, udahlah habis-habisan gue mau nangis, gue kayak mau jalan keliling jalan terus di mobil sendiri nangis sendiri sampai malam segala apapun itu akan gue lakuin. Tapi seminggu itu full. Setelah dari misalnya Senin sampai Minggu itu udah beres, udah sisanya gue akan lupa semuanya. Bukan lupa yang melupakan ya, tapi lupa lebih ke oke, gue akan terima ini gitu. Lebih bisa nerima gitu ya. Jadinya pas gue ketemu in personnya juga kayak ya udah gue biasa aja, jadi lo gak usah kagok sama gue gitu. Karena gue juga lebih ke udah gak peduli. Gue udah kayak udahlah, gue banyak urusan. Iya. Gitu sih. Gue selalu kasih deadline. Deadline untuk lo ngerasain apa yang lo rasain ya. Kita untuk sedih untuk apapun itu gue kasih waktu. Tapi itu menarik sih sebenarnya, kayak sekarang ini gue rasa apapun yang kita rasa nggak boleh dilawan ya sih. Iya, makanya mending kasih waktu. Kasih waktu. Iya, daripada Enggak, itu bisa berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan dan nggak akan beres-beres. Makanya kalau mau hancur, oke hancur banget nih 3 hari kemudian. Ya lo balik lagi cooling gitu. down, baru kita up lagi gitu. Dan itu ngaruh banget sih ke semua aspek kerjaan gue, keluarga gue segala macam. Iya. Dan itu ngebantu banget sih. Jadinya jadi segala di jadwal ya. Jadi kayak intinya take your time lah ya. Take your time. Apa tuh? Apa hal yang ingin kamu lupakan? Ini kayaknya masih nyambung sama yang sebelumnya sih pembahasannya. Apa hal yang ingin kamu lupakan? Gue dulu deh. Lu dulu deh. Sebenarnya pilihan tuh gak ada yang salah ya. Cuman suka jalannya aja yang salah gitu. Kayak pilihan tuh kayak ya udahlah gue terima. Cuman ada satu keputusan gue yang semua orang bilang enggak, tapi kan gue kekeh ya. Maksudnya kayak ya gue ngomong AA gitu, harus gue lihat depan mata gue. Kalau gue mau kelihatan gue percaya sama lu harus kebuktiin tapi depan mata gue. Kalau omongan aja gue nggak mau. Jadi kasarnya ya, sekurang baiknya itu orang terhadap orang lain, yang menurut orang itu, karena kita nggak tahu taraf baik gimana. Gue nggak akan percaya kalau dia nggak ngelakuin langsung ke gue. Taunya kejadian lah kecewa ini. Dan hal ini sebenarnya pengen gue lupain. Kenapa sih dulu sekitar lebih dari 7 tahun lalu gue tuh kenapa mau aja digituin. Setelah kemarin 7 tahun lalu digituin dan beberapa tahun kemarin gue mau juga digituin dengan orang yang sama. Dan menurut gue kayak gue nggak mau nih nyalain orang itu gitu. Jadinya malah kayak kenapa sih bego? Kenapa gue gitu kayak kenapa sih Zaf? Tapi emang gue orangnya penasaran banget. Kayak daripada gak finish it, jadi kayak ini kayak unfinished gitu kan, unfinished business gitu. Yaudah gue finish it semuanya. Setelah itu gue akan cabut. Bahkan gue pernah kayak bilang kayak gue gak akan pernah mau sama lo lagi. Silakan lo pergi, lo jangan pernah datang ke gue lagi. Dalam keadaan apapun, gue gituin. Karena itu gak akan nge-trigger gue. Cuman sekarang kayak itu kan dulu waktu itu masih emosi ya. Betul. Sekarang mah kayak yalah ketemu juga biarin lah. Kayak ya udah apaan sih gue mau jaman. Ya udah lewat juga. Iya, apa sih kayak gue mikirnya sependek itu gitu. Tapi akhirnya kayak pengen sih gue ngelupain itu, kayak lebih ke polanya ya. Pola cara dianya yang ngebuat gue ini kenapa treatment ini selalu gue terima. Gue nggak nyaman, tapi gue lanjutin. Dan ini yang terus berulang. Dan gue nggak mau nih untuk
ke selanjutnya atau ke tempat-tempat ke orang-orang lain, kerjaan atau apapun itu berpengaruh gitu. Itu sih. Pengen gue lupain nih kejadian itu. Yang pengen banget lo lupain dari masa lalu berarti ya? Karena menurut gue kenapa sebenarnya ada satu, gue nggak tahu ya yang salah siapa. Cuman gue ngerasa dipersalahkan oleh publik waktu itu. Terus gue pokoknya sempet dijudge dan segala macam sampai detik ini. Tapi sekarang jadi kebalikannya, malah dia yang ngerasain itu sekarang. Oke. Terus gue pikir kayak mampus lo karma. Oke, mampus lo karma. Jadi lo berarti percaya karma itu ada? Gue bukan percaya karma ada, tapi gue lebih percaya apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Iya. Entah itu kapan. Makanya kalau gue sebel sama orang kayak, aduh gue sebel banget, tapi gimana ya? Tapi mending gue gak usah ketemu sama lu deh, daripada gue sebel terus nanti gue macem-macem gitu. Kayak, udahlah. Kalau gimana? Kalau gue, apa yang pengen banget gue lupain sebenarnya di masa lalu, kurang lebih sama kayak lo, berhubungan sama seseorang di masa lalu juga. Pernah ada masanya gue itu dibilang bucin, mungkin gue di atasnya bucin levelnya gitu. Sama. Parah banget. Sampai di titik dimana gue pacaran sama seseorang yang sebenarnya banyak teman-teman gue bilang kayak sebenarnya lu sama dia nggak cocok, lu tuh nggak cocok sama dia gitu. Cuman gue kekeh sama persis kayak lu, cuman kayak ya karena gue ngerasa kayak gue cocok kok sama dia gitu, aman-aman aja gitu kan. Sampai pada akhirnya gue bener-bener berkorban buat dia itu sampai di titik dimana gue ke kaca, terus gue lihat lu kok tolol banget sih sama diri lo sendiri gitu. Karena yang gue lakuin, gue itu sempat mau ngejemput dia di Bekasi. Jadi dia sempat ada di Bekasi, gue nyetir mobil tuh. Gue kan nggak tahu ya yang namanya tol layang karena baru banget. Dia itu ngasih tahu gue, kamu kalau mau cepet ke sini, dia lagi di rumah tantenya apa omnya gitu. Kalau mau cepet ke sini, kamu lewat tol layang aja. Gue ikutin dong instruksinya. Gue kira tol layang itu akan ada exit tol entah di daerah Tambun atau di mana. Ternyata enggak. Ya gue terus sampai keluarnya di mana ya? Jakarta Utara kalau nggak salah keluarnya. Marah-marah tuh dia di chat. Kamu tuh lihat jemput apa enggak sih sebenarnya gitu? Kamu mau kemana? Mau ke Ancol? Mau ke Dufan? Ya? Gue sambil nyetir ya sambil buka handphone gitu ngelihat chatnya gitu ngebalas chatnya karena dia kalau nggak gue balas dia marah juga gitu. Ya udah gue muter balik gue salah lagi emang tolol guanya juga gitu lewat tol layang lagi. Exit di Karawang. Begitu sampai di Karawang, bensin gue habis tuh. Gue muter dulu kan nyari pom bensin. Dia bilang, kelamaan kamu aku harus nunggu kayak gini. Aku pergi duluan ya. Di blok tuh gue pada saat itu. Padahal gue udah sampai di Rengas Dengklok. Pada saat udah di situ kan udah muter-muter gitu. Terus gue mikir ya ampun ini gue balik aja atau gimana ya. Ya udah gue balik tuh. Di unblock sama dia. Dia chat. Aku sekarang ada di Bogor ya. Tebak apa yang gue lakuin setelahnya? Ya gue pergi ke Bogor, gue muter balik dari Rengas Dengklok tuh, muter balik ke Bogor buat jemput dia. Begitu sampai di Bogor, kan jauh ya dari Rengas, ya nggak jauh-jauh amat iya gitu, tapi dibilang dekat juga enggak dong dari Rengas Dengklok ke Bogor kan. Gue baru sampai Jagorawi atau sampai mana gitu, itu udah dichatin sama dia. Kamu niat jemput apa enggak sih? Bla 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 bla. Begitu sampai di sana dia diem doang. Terus gue anterin balik. Terus begitu sampai di Bandung, besoknya dia minta tolong gua untuk anterin dia ke Cirebon. Gua anterin ke Cirebon. Bener-bener tur Pulau Jawa gitu. Jadi kayak dari Bandung ke Jakarta Timur, Jakarta Utara, terus ke Rengas Dengklok ke Bogor, Bogor ke Cirebon, terus balik lagi Bandung. Untuk seorang perempuan. Bapak travel. Jadi pengorbanan gue separah itu. Gue pengen banget itu keluar dari ingatan gue. Kenapa? Karena gue nggak pengen kayak ada di dalam sejarah hidupnya gue gitu. Gue pernah kayak gitu demi seseorang gitu. Karena mungkin dulu gue nganggap itu adalah hal yang sangat wajar yang harusnya gue lakuin memang sebagai cowok gitu. Tapi begitu sekarang ini dan gue juga tahu hubungannya udah nggak ada apa-apa sekarang ini, gue jadi mikirnya kayak gue ngapain kayak gitu selama ini? Ngapain ya? Mending buat diri gue sendiri atau kalau nggak gue bisnisin aja sekalian kan jadi travel ya. Iya benar. Dan gue pernah kayak gitu. Tapi posisinya gue. Lo yang berkorban demi cowok gitu. Dan itu sering banget dan semua temen gue kayak, lu tuh ngapain sih Sal? Iya gue ngapain ya? Gue juga gak tahu. Kayak gue lagi gak tahu deh, gak jelas. Makanya kalau ditanya kayak gitu, soalnya masalahnya nih kalau ditanya kayak gitu kita juga gak tahu mau jawab apa. Gak tahu kan? Iya.
Dibilang capek, tapi dibilang mau cabut ya enggak gitu. Iya. Bingung Mau diem juga. aja gue juga nggak tenang. Gue samperin juga taunya nggak diterima dengan baik gitu ya. Iya. Kayak gila sih gue kayak. Ya sudahlah, kita pindah ke kartu selanjutnya aja. Itu harus kita segera lupakan soal. Dan pertanyaan selanjutnya ini oke nih. Are you okay? Right now. Right now, like literally right now.